Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karyanti, NIM 18650021 kelas A. Di sini saya akan mereview materi tentang fase analisis. Penurunan tujuan dari fase analisis adalah mendefinisikan secara tepat apa yang dapat dilakukan sistem untuk user dan bagaimana sistem tersebut menyesuaikan dengan lingkungan user. Aktivitas utama atau kejadian penting dari fase ini adalah untuk menghasilkan dokumen yang menjelaskan arti lingkungan sistem, disebut functional atau specification atau PS, spesifikasi fungsi. Aktivitas ketiga menuliskan development proposal atau proposal pengembangan dan akan dikerjakan jika dua metode proposal akan dilakukan. Hal tersebut akan ditulis setelah PS. Isi dan garis besar proposal pengembangan sama dengan proposal analisis, kecuali bahwa proposal pengembangan dikerjakan dengan menggunakan 5 tahap dari pengembangan. Aliran data Jordan atau metode analisis double chart. Edward Jordan menemukan sebuah metode grafik untuk mendokumentasikan dan mengendalikan proses analisis yang menjadi sangat populer. Berikut ini adalah sebuah aplikasi dari metode tersebut untuk proyek ABC. Pendefinisian user. Analisis bersama-sama dengan user mengembangkan diagram seperti pada. Mereka mulai dengan membuat daftar semua user yang akan memiliki hubungan dengan sistem, termasuk user tidak langsung seperti student. Kemudian mereka menggambar garis panah untuk semua input dari dan output untuk masing-masing user. Garis diberi nama dengan informasi atau data yang melewatinya. Garis panah tersebut mewakili aliran informasi student register melalui telepon, aliran data register komputer lewat terminal, atau kejadian perpindahan secara fisik dari bagian-bagian warehouse classroom, ships, material. Inilah sebabnya mengapa diagram ini disebut diagram aliran data. Kemudian analisis dan user mengidentifikasi informasi umum yang disimpan oleh sistem, informasi kursus, informasi murid, informasi material, dan menuliskannya ke dalam lingkaran. Pendefinisian antarmuka user dan analis menjelaskan setiap bagian yang diwakili oleh garis panah yang merupakan aliran antara data user dan sistem. Hal ini akan mengontrol penjelasan mengenai semua menu formulir, laporan, perintah-perintah, dan pesan-pesan. Dengan kata lain, merupakan tampilan antarmuka user pada sistem. Tujuan dari proses ini adalah, pertama, untuk menjelaskan tampilan antarmuka pada komputer. Kedua, untuk memperoleh pemahaman yang umum dari bisnis user. Seringkali user belajar mengenai bisnisnya sendiri dari tipe analisis ini. Spesifikasi fungsi atau The Functional Specification. PS menjelaskan semua tingkah laku sistem dalam bentuk cerita dan gambar. Definisikan antarmuka user seperti di atas. Menu-menu perintah, respon, laporan, dan pesan-pesan dijelaskan sebanyak mungkin. Setiap perubahan di dalam lingkungan user karena sistem baru akan dijelaskan. Semua pengiriman termasuk hardware, software, pelatihan, dan dokumentasi dan garansi dirinci. Sebagai tambahan pada proposal, PS juga merupakan kontrak antara user dengan tim proyek atau PT. Sejumlah uang yang besar mungkin dipertaruhkan, dan user membutuhkan lebih rinci tentang apa yang dapat diberikan dibandingkan apa yang ada di proposal. PS mungkin akan dinegosiasikan dan ditinjau kembali. Dan ketika persetujuan dicapai, proposal harus ditandatangani oleh kedua belah pihak. Garis besar fast outline of the PS. Judul halaman, titel baik, judul fungsi, spesifikasi, nama sistem, pembuat, dan tanggal. Jangan lupa nomor versi dokumen ini akan direvisi. Kedua, daftar isi atau tabel of content. Nama bagian berikut nomor halaman. Gambaran sistem atau ikhtisar sistem menjelaskan sistem yang akan dibuat. Ingatlah bahwa VS adalah dokumen teknik yang ditunjukkan untuk pembaca non-teknis user. Cara terbaik untuk menjelaskannya dengan menggunakan gambar. Tujuan utama atau major objective, buatlah daftar tujuan sistem. Hubungkan masing-masing ke modul utama. Contoh inquiry akan menjawab pertanyaan seperti berapa banyak murid yang mendaftar kursus. 5. Kebutuhan khusus sistem, special system requirement. Bagian ini menunjukkan kebutuhan sistem seperti jaringan, kesesuaian, keamanan, dan ketahanan, dan kemudahan dalam menggunakan sistem. Persoalan yang rumit seperti respon jumlah waktu dalam detik yang dibutuhkan komputer untuk menjawab. Throughput, jumlah total pekerjaan yang diselesaikan komputer dalam jangka waktu tertentu, dan growth, perkembangan kebutuhan sistem untuk beberapa tahun ke depan dan dapat ditunjukkan di sini. Keenam, deskripsi komponen atau komponen descriptions. Ini menjelaskan secara detail masing-masing isi kotak. Pengiriman yang lain
Dokumentasi menyatakan jumlah dokumen yang dihasilkan, pembaca yang diharapkan, dan kegunaannya. User Guide sebaiknya menyediakan dua tujuan: pertama sebagai alat pembelajaran, kedua sebagai referensi dengan petunjuk seluruh perintah dan pesan yang akan disajikan secara alfabet. 8. Perubahan spesifikasi. Perubahan PS mungkin menyebabkan perubahan ke seluruh item-item yang lain yang menyebabkan biaya menjadi mahal dan penundaan waktu pengiriman perubahan harus diminimalkan. Penerimaan salah satu masalah terbesar dalam dunia software adalah user kadang-kadang enggan untuk menerima dan membayar sistem tersebut. Oleh karena itu, dalam PS kita rinci metode penerimaan dan mengakhirinya dengan baik. User dan interface tim proyek. User and project team interface. User dan tim proyek harus saling berkomunikasi pada level teknik maupun manajemen. Kebutuhan secara teknik dari user diperlakukan saat proyek memerlukan jawaban yang cepat dan akurat berbagai pertanyaan bersifat teknik. Tanggung jawab user. Untuk menghemat uang dan waktu atau jika user berharap dilibatkan lebih banyak, tim proyek mungkin meminta kepada user untuk mengerjakan tugas-tugas proyek seperti menyediakan data test, menulis user guide, atau bahkan merencanakan expense test. Istilah atau kondisi dan asumsi. Buatlah daftar aturan baru dan kebijaksanaan yang harus dipatuhi semua orang. Teknik penulisan untuk pembaca non-teknik. Untuk menulis PS baik memang sulit sekali. Jika PS menjelaskan sebuah sistem teknik maka disebut dokumen teknik. Tetapi PS ini ditulis untuk pembaca non-teknik. Tulislah dari sudut pandang user, gunakan terminologinya. Untuk itu Anda harus mempelajari bisnis user dan bahasanya. Alasan terbesar yang menyebabkan kesalahan pengertian dokumen adalah kata-kata yang memiliki dua arti hal yang sama. Hindari janji-janji yang sulit untuk dilakukan. Kegunaan lain untuk spesifikasi fungsi, yaitu PS yang baik dapat digunakan untuk memperkenalkan proyek kepada anggota tim proyek yang baru user dan dapat menggunakan untuk memperkenalkan sistem yang baru ke pihak manajemen atau ke bagian lain. Tetapi yang paling penting adalah bagian-bagian yang menjelaskan menu, form, query, dan report dapat digunakan dalam user guide. CAS Software Tools untuk analis. Computer Aided Software Engineering digunakan sebagai suatu paket software tools pada masing-masing fase dari daur hidup sistem. Terdapat beberapa produk software yang mutunya bagus yang membantu Anda untuk melakukan analisis. Contohnya Accelerator. Accelerator dapat digunakan untuk menggambarkan data flow diagram. Meninjau kembali perencanaan. Perencanaan adalah proses pengulangan. Lakukan perbaikan segera setelah analisis dilakukan. Apakah tugas-tugas masih dapat diperkirakan, ditentukan, dijadwalkan, dan diselesaikan. Yang paling penting adalah tanyakan apakah sumber daya yang diperlukan untuk masing-masing tugas masih tersedia ketika dibutuhkan. Berikut adalah daftar pendek dari masalah-masalah yang dapat terjadi dalam 3 fase berikutnya. Desain, programming, sistem tes. Dalam pelaksanaan rencana berikutnya, programmer kunci atau perancang mengundurkan diri, komputer mengembangkan tidak tersedia, peralatan hardware yang khususnya tidak ada atau terwujud tepat pada waktu dibutuhkan, paket software dengan rilis terbaru. Sumber daya yang disediakan oleh pihak ketiga tidak terwujud. Rencana pelatihan untuk anggota proyek. Ketika akhirnya staf telah diputuskan, lakukan pemeriksaan untuk melihat siapa-siapa saja yang membutuhkan pelatihan. Programmer, Anda merupakan calon yang paling memungkinkan. Jadwalkan semua pelatihan yang akan dilakukan pada akhir desain. Baiklah, mungkin itu saja materi yang dapat saya review. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Bila taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.